Supervisi akademik adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari pembelajaran. Dalam praktiknya, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran adalah dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru dalam merencanakan dan mengevaluasi dari kinerja guru tersebut. Seiring perkembangan zaman dan kurikulum merdeka, supervisi akademik akan semakin relevan untuk memastikan bahwa guru-guru mampu mengadaptasi perubahan akademik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, supervisi akademik sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan guru-guru mereka di sekolah lebih baik. Jadi tujuan supervisi akademik itu ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan kompetensi guru. Jadi supervisi akademik membantu guru dalam merencanakan, kemudian membantu guru dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, sehingga nantinya kualitas pembelajaran akan semakin baik. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kurikulum. Jadi supervisi ini membantu dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan konteks kelas, kemudian konteks sekolah, dan konteks siswa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kelompok kerja guru. Jadi pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari peran guru yang kompeten dan profesional. Namun banyak permasalahan yang ditemukan di lapangan yang belum sesuai dengan pembelajaran, seperti metode yang belum variatif, media yang belum optimal, serta rendahnya minat siswa. Jadi pihak berwenang dan kepala sekolah harus bisa jadi supervisor akademik yang terbaik bagi pendidikan. Nah, jadi supervisi akademik adalah suatu penunjang yang membantu dalam peningkatan mutu pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan konstruktif, supervisi akademik dapat membantu guru dalam merefleksikan praktik mengajarnya. Ianya juga membantu guru dalam menemukan kekurangan-kekurangan serta meningkatkan pengembangan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya dulu, Pak. Silakan dulu, Pak. Terima kasih. Dari mana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Pak Seri gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi begini, Pak, saya ingin menyampaikan niat saya. Saya nanti akan mengajar di kelas 8 tentang tata cara sholat. Bisa Bapak supervisi saya, Pak? Bisa, Pak. Nanti saya akan supervisi Bapak dan saya usahakan observasi di kelas, memantau bagaimana Pak untuk belajar. Tapi sebelumnya di sini saya ingin bertanya dulu kepada Bapak sebelum nanti kita laksanakan observasi supervisi di kelas. Yang pertama, apa capaian pembelajaran Bapak nanti yang akan dituju? Jadi capaian pembelajaran yang dituju adalah saya ingin anak-anak murid saya tidak hanya mengenal tentang sholat itu secara kognitif saja, Pak, tetapi bagaimana mereka bisa mempraktekkan secara langsung, seperti itu, Pak. Baik, jadi anak itu harus bisa mempraktekkan ya. Ya, betul. Kemudian terkait dengan materi Bapak tadi tentang sholat, apa tujuan pembelajaran Bapak? Harapannya pembelajaran yang akan saya lakukan ini nanti bisa berguna di kehidupan anak tersebut. Mereka bisa melakukan tata cara sholat ini dengan baik dan benar. Nah, kemudian selanjutnya, area pengembangan apa yang tidak dicapai oleh Bapak dalam proses pembelajaran nanti? Jadi area yang ingin saya tuju adalah saya berharap agar anak ini tidak hanya berkembang dalam segi kognitif saja, Pak, tetapi mampu mencapai dari
spontannya atau perilaku mereka seperti itu. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih, dalam proses pembelajaran Bapak nanti, model pembelajaran apa yang Bapak ingin gunakan? Nah, model yang ingin saya gunakan yaitu yang pertama Pak, nanti saya akan cara menjelaskan dulu materi, kemudian nanti baru ada praktek langsung Pak yang akan dilaksanakan oleh anak-anak seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti dijelaskan dulu bagaimana sholat, apa sholat, kemudian baru Prakteknya. prakteknya. Ya. Oke, mungkin itu saja Pak. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di kelas untuk presentasi diskusinya. Terima kasih ya Pak ya. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ageng terima. Doa mulai. Alhamdulillah, ya. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, ya, sehat, iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam dan semoga kita hadirkan kepada Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik anak, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang sholat dan tata cara pelaksanaannya. Nah, jadi sholat merupakan ibadah utama dalam Islam, ya, yang terdiri dari serangkaian gerakan dan bacaan-bacaan. Sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ia merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang sudah balik, ya, sudah berakal dan telah memenuhi syarat tertentu. Jadi untuk cara-cara lengkapnya dalam sholat itu, kita sebelum sholat harus memenuhi syarat-syarat. Ya. Yang pertama Islam, berakal, balik, suci dari hadas, kecil maupun besar. Lalu kita harus memenuhi sholat. Sholat itu juga harus dilakukan tepat waktu dan menghadap kiblat. Jadi untuk rukun-rukunnya, untuk rukun-rukun pelaksanaan sholat ada 13. Yang pertama dimulai dengan niat. Contohnya seperti sholat maghrib. Niatnya itu sholat Al-Fajr salasa raka'atin mustaqbilan qiblati. Kalau misalkan kita sendiri itu keadaan, kalau misalkan kita bermakmum itu makmuman lillahi ta'ala. Lalu setelah itu, setelah kita melakukan niat, kita lakukan takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar. Lalu bisa berdiri jika mampu. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah lalu disambung dengan membaca ayat pendek. Dan gerakan berikutnya adalah rukuk. Gerakan rukuk adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Lalu setelah gerakan rukuk ada gerakan iktidal. Iktidal itu dilakukan dalam rukuk, yaitu berdiri tegak kembali sambil membaca Subhanallah liman hamidah dan membaca Al-Fatihah. Setelah iktidal, yaitu melakukan sujud. Sujud itu bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, dengan menyentuhkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung kaki ke tanah disertai dengan bacaan. Lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali, tasyahud akhir, dan membaca salam. Setelah itu
melakukan gerakan tersebut dengan tertib, dengan teratur. Baik, ini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Tadi berarti dokumennya ada 12 ya. Ya. Jadi yang membutuhkan sholat itu apa? Ini untuk yang membatalkan sholat itu ada beberapa hal ya, macam berbicara di kita sholat, untuk melakukan gerakan yang banyak dan tidak sesuai dengan gerakan sholat, tidak ada dalam buku sholat. Lalu misalnya hilang wudu, misalnya itu bisa terjadi ketika buang angin, tertawa terbahak-bahak juga bisa membatalkan sholat. Ini itu. Ada lagi? Ada apa? Ya. Nah, jadi tadi Bapak sudah jelaskan tentang hukum sholat, ya. Mulai dari ini tadi sampai salam. Nah, sekarang Bapak mau minta mana untuk praktek gerakan sholat. Ini sederhana Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama modelnya Ini yang berapa? ya dia adalah maghrib. Ya. Seperti mandi, Rasa nanti, stop dia. berarti, Setelah itu lakukan takbiratul ihram. Caranya itu mengangkat tangan, angkat kedua belah tangan. Boleh sampai sini, sejajar dengan bahu atau sampai telinga. Telinga. Dengan bacanya Allah Akbar. Ya. Dan itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu ruku, lakukan gerakan ruku. Gerakan ruku itu mengumpulkan badan hingga punggung, lurus dan membaca zikir di ruku. Contohnya itu seperti ini. Ya, Allahu Akbar. Membaca Subhanallah rabbil azim, tidak sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu melakukan gerakan iktidal, bangkit dari ruku. Allah Alhamdulillah. Ya, ini. Allah Alhamdulillah. Nah, setelah itu melakukan gerakan sujud dengan menentukan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan ujung kaki ke tanah. Ini. Ini Pak. Ya, itu. Lalu duduk di antara dua sujud. Duduk. Ya, duduk di situ. Pak, tadi pengajian lancar? Alhamdulillah. Oke, jadi saya mau bertanya ke Bapak, apakah ada kesulitan siswa dari selama Bapak mengajar? Apa aja kesulitannya? Ada beberapa siswa yang belum tahu seperti gerakan sholat ataupun bacaannya yang masih belum tahu. Alhamdulillah sekarang bisa Pak. Alhamdulillah setelah mengikuti proses pembelajaran siswa paham tapi belum sepenuhnya paham. Oh, alhamdulillah. Jadi Bapak ada kesulitan tak selama mengajar tadi? Ada beberapa seperti saya kan baru mengajar, ada kesulitan seperti canggung saat mengajar. Oh, wajar. Jadi Bapak tadi kan tegang ya selama mengajar kan? Jadi macam mana Bapak mengatasi kesulitan Bapak mungkin dalam mengajar tegang atau apa gitu? Macam Salah satunya seperti kita harus membiasakan di kelas, macam kita beradaptasi di kelas di kelas.
Jadi apa saja nih saran-saran Bapak untuk kemajuan sekolah kita dan termasuk mata pelajaran yang Bapak ambil tadi, Pak Soleh? Sekolah harus menyediakan fasilitas seperti fokus agar mudah saya belajar kelas. Oh, oke. Nanti saya saling Pak. Jadi tadi sedikit nih saran tentang Bapak ngajar tadi nih. Tadi kan Bapak mengajarkan langsung praktek. Jadi tadi ada juga siswa dari nanya kan. Jadi saran saya tuh pas Bapak menjawab pertanyaan sesuatu, mungkin Bapak boleh tulis Bapak tulis. Ini kan ada Bapak tulis ini. Boleh Bapak tulis itu supaya siswa bisa mencatat juga. Bisa Pak? Jadi